Be strong and courageous. Artinya, jadilah kuat dan berani. Jadilah kuat dan berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali ketika dikasih tema ini didasarkan pada Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Mari saudara perhatikan ayat itu, satu ayat saja, tetapi sesungguhnya bukan hanya satu ayat yang kita baca hari ini. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 dasar daripada tema yang diangkat oleh Departemen Kaum Muda Nasional untuk semua kaum muda di SDA di Indonesia. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang laptop error, tapi saudara bisa memperhatikan kalau ada ayat yang ditayangkan di sana. Hari ini tidak ada PowerPoint. Semalam saya lupa membawa laptopnya tinggal di gereja, lalu saya ke sana karena sedang bantu juga di dapur untuk harnas kaum muda Elin sekarang juga. Jadi saya ketika mau masuk ke dalam sudah 9:30, lalu saya mau buat PowerPoint, ternyata laptopnya saya lupa di sini. Dan saya minta anak kaum muda di Genalang datang ambil di jam 10 malam. Mereka datang ambil, waktu ke sana saya sudah tidak bisa lagi. Jadi biar saya dengan catatan Word saya saja, tidak ada PowerPoint, saudara bisa ikuti bersama-sama pagi ini. Nah, Bapak-Bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kata-kata yang luar biasa, kata-kata penguatan. Ini kata-kata yang membangkitkan gairah. Ini kata-kata yang ketika diberikan kepada semangat yang mulai lemah lesu, maka orang itu perlahan-lahan akan bangkit. Seperti tanaman sayur yang kita tanam, lalu beberapa waktu lama kita tidak siram, kita datang tanaman itu dia sudah mulai, daun-daunnya sudah melemas, lalu dia sudah merunduk. Tapi ketika kita siram air, tanaman itu berangsur-angsur mulai segar kembali. Gambarannya seperti itu, saudara. Jika hari ini kita ada dalam posisi di mana lutut kita sudah hampir goyah, sudah gemetar menghadapi hidup, kita ada di posisi di mana pengharapan sudah mulai sirna pelan-pelan. Jika hari ini kita ada di posisi di mana ketakutan akan masa depan sedang membayangi kita, saya mau kasih tahu saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Karena yang berperang melawan semua yang ada di sisi kiri kanan saudara bukanlah engkau, tetapi Tuhan Allahmu yang engkau percayai, yang engkau layani, yang engkau sembah. Dia ada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Bapak-bapak saudara, kata-kata ini disampaikan kepada siapa? Dilihat dari konteks pembacaan ini semuanya ditujukan kepada seorang anak muda yang waktu itu masih sangat-sangat muda. Dia cukup berpengaruh di dalam pemerintahan bangsa Israel. Dia adalah orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan dan pekerjaannya semasa usia muda. Siapakah dia, saudara? Dia adalah Yosua. Bapak-bapak saudara, ini disampaikan ketika Musa itu sudah mengetahui bahwa masa-masa akhir di mana dia akan berhenti dari kepemimpinannya,
lalu dia akan menyerahkan itu kepada Yosua. Siapakah Yosua ini? Sebenarnya dia ini siapa? Sampai-sampai saudara, di antara sekian banyak bapak-bapak hebat, di antara sekian banyak tokoh-tokoh Israel pada waktu itu yang menyertai Musa dalam perjalanan mulai keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka ada di samping Musa, lalu mereka bekerja dengan Musa dengan begitu giat. Kenapa mereka tidak dipilih? Siapakah Yosua? Bukankah dia seorang anak kecil? Bukankah dia seorang yang masih sangat muda? Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Paulus bilang ke Timotius bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam sikap dan tingkah lakumu. Amin. Ketika seorang muda menjaga hal ini di dalam dirinya, maka saudara yang dikasihi Tuhan, tidak penting mau usianya muda, mau kecil, atau mau bagaimana, ingat baik-baik bahwa sudah waktunya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Amin, anak muda. Jadi bukan tergantung dari usia, tetapi tergantung dari kedewasaan kita menyikapi hidup, tergantung dari gaya hidup kita setiap hari, tergantung dari lifestyle kita, tergantung dari cara kita hidup dan membenahi hidup kita. Ada orang yang sudah tua, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah bisa mencerminkan kedewasaan. Oleh karena itu banyak tulisan-tulisan bijak yang berseliweran di sosmed bilang apa saudara? Menjadi dewasa bukan ditentukan dari usia. Amin. Yang disebutkan dewasa bukan ditentukan dari usia, tetapi yang menjadi dewasa itu ditentukan dari sikap hidup kita, prinsip hidup kita. Jadi usia belum tentu itu adalah ukuran kedewasaan. Amin. Belum tentu saudara, karena orang dewasa kadang bersikap berperilaku seperti anak kecil yang tidak paham norma-norma, tidak tahu aturan-aturan. Itu orang dewasa. Tetapi ada anak-anak muda yang benar-benar membangun prinsip hidupnya, yang mulai dari sejak usia belia sampai dia menjadi muda saudara, kelihatan sekali dia bisa dikatakan bahwa ini sudah dewasa. Dia lebih dewasa daripada orang dewasa yang hidup secara sembrono dan tidak punya prinsip-prinsip hidup. Amin saudara. Kembali, siapakah Yosua? Yosua adalah seorang anak muda yang dikatakan ternyata saudara ditelusuri kisah hidupnya, latar belakangnya, dia adalah seorang yang selalu menyertai Musa kemanapun Musa pergi. Kalau sekarang kita melihat saudara, itu bisa dikatakan dia adalah ajudannya Musa. Kalau dalam istilah Alkitab, dia adalah abdi Musa. Abdi Musa artinya seorang yang selalu ada di sisi Musa. Jadi kalau saudara lihat ajudan itu apa? Tugas ajudan kalau di kantor mendampingi orang-orang hebat, orang pemimpin-pemimpin besar, tugasnya itu apa saudara? Yang mengawal. Dia hanya ada di sisi ketika yang dikawal membutuhkan sesuatu, mungkin dia harus siap air minum, dia harus bawa ini tenteng tas, dia harus bawa ini bawa itu. Ketika bosnya sedang jalan atau bosnya sedang melakukan ini itu, dia selalu siaga, ada di samping untuk apa? Memberikan bantuan. Jadi bagaimana saudara, itulah Yosua. Ketika Musa memerintah bangsa Israel, Yosua selalu ada bersamanya sebagai abdinya atau sebagai orang yang selalu siap siaga untuk memberikan bantuan kapan saja diperlukan oleh Musa. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah mencatat bahwa ketika mereka, Musa kalau dipanggil Tuhan untuk datang di menghadap Tuhan di kemah pertemuan, atau datang menghadap Tuhan di gunung Sinai waktu itu saudara, Yosua menyertai, Yosua menanti, Yosua menunggu dengan begitu sabar. Bahkan saudara di kemah pertemuan, kalau Musa berjumpa Tuhan di kemah pertemuan, setelah itu Musa kembali,
diperlukan oleh Musa, bahkan dia diperlukan oleh Tuhan. Bapak Mama Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, be strong and courageous. Ini bicara tentang kekuatan dan keberanian. Jadilah kuat dan berani. Saya mau kasih tahu anak-anak kaum muda di Solafide, jadilah kuat dan berani. Amin. Jangan takut dengan apapun yang ada di sekitarmu. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus kuat dan berani? Mari kita perhatikan bagian yang pertama. Bagian yang pertama, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau berjalan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Mari kita lihat ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 8. Wow, di dalam Ulangan 31 itu. Ayat 3 bilang begini, saudara. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu saudara perhatikan ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Tuhan akan menyerahkan mereka. Lalu ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ayat 8, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari perikop itu. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.